Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu percobaan pembuatan baterai Salvolta yang beranggotakan Manik Fajar dengan NIM 058, Denisa Ratna Safira dengan NIM 060, Hayrun Nisa Natasha dengan NIM 062, Alicia Putri dengan NIM 065, dan Given Manuel dengan NIM 068. Latar belakang. Prinsip kerja dari baterai adalah pemanfaatan reaksi sel volta. Sel volta merupakan reaksi yang menghasilkan energi listrik dan berlangsung secara spontan. Reaksi yang terjadi pada sel volta adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung spontan menghasilkan energi listrik. Penggunaan baterai kering seringkali tidak dibuang sesuai dengan tempatnya. Baterai kering banyak mengandung logam berbahaya, bahkan logam berat. Karena hal tersebut berbahaya bagi lingkungan, bahkan bagi kesehatan manusia itu sendiri. Dari pernyataan-pernyataan di atas, muncul sebuah ide untuk membuat baterai dari jeruk nipis dengan paku sebagai anoda dan uang logam sebagai katoda. Kalau dapat uang lebaran beli kipas yang buat Menggunakan jeruk nipis karena sebab semakin tinggi tingkat keasaman, maka semakin baik dalam menghantarkan arus listrik. patungan buat Kita menggunakan paku sebagai anoda karena paku terbuat dari besi yaitu Fe, sedangkan uang logam terbuat dari Cu. Dengan dibuatnya baterai dari buah-buahan tersebut, diharapkan logam berat dari baterai kering yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang, sehingga bahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia akan semakin berkurang juga. Alat dan bahan pembuatan baterai buah yaitu yang pertama 3 buah jeruk nipis, lalu 3 buah paku sebagai anoda, 3 buah koin sebagai katoda, 1 buah lampu LED, 4 buah kabel yang di salah satu ujung kabel dikaitkan penjepit buaya, dan 1 buah pisau. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat tempat untuk katoda menggunakan pisau seperti ini. Lalu kita masukkan koin, dan langkah ini diulang dengan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Selanjutnya, tusukkan paku di sebelah katoda seperti ini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Lalu, jepit koin atau katoda menggunakan jepit buaya dan lilitkan kabel ke paku atau anoda. Lakukan langkah ini hingga semua anoda dan katoda terhubung. Selanjutnya, jepit penjepit buaya ke koin atau katoda yang tersisa dan lilitkan kabel ke paku atau anoda yang tersisa. Seperti ini. Terakhir kita akan uji apakah lampu LED ini akan menyala. Kita akan menghubungkan lampu LED dengan rangkaian. Lilitkan kepada kabel dan jepit dengan penjepit buaya. Ternyata lampu LED menyala. Ini membuktikan percobaan pembuatan baterai buah berhasil. Pada pembuatan baterai Salvolta, kelompok kami menggunakan jeruk nipis, karena kandungan kimia yang terdapat dalam jeruk nipis dapat berubah menjadi energi listrik. Hal itu ditentukan oleh anoda dan katoda.
Katoda yang berupa uang logam atau Cu ditancapkan pada sisi kiri jeruk nipis, sedangkan anoda yang berupa paku besi atau Fe ditancapkan pada sisi kanan jeruk nipis. Selain itu, untuk menghubungkan anoda dan katoda dari jeruk nipis yang satu dengan yang lain, digunakan kabel yang telah dililitkan pada penjepit buaya. Hal ini dilakukan pada ketiga jeruk lainnya. Setelah semua tersambung, akan didapat anoda dan katoda di ujung jeruk pertama dan terakhir. Kemudian, anoda dan katoda tersebut disambungkan pada kaki-kaki LED, sehingga pada percobaan kami ini LED-nya menyala. Hal ini terjadi karena adanya larutan elektrolit yang terkandung air asam jeruk nipis tersebut. Reaksi yang terjadi pada anoda yaitu Fe menjadi Fe2+ plus 2E-, sedangkan di katoda yaitu Cu2+ plus 2E menjadi Cu, dan didapatkan reaksi totalnya yaitu Fe plus Cu2+ menjadi Fe2+ plus Cu. Pada notaris sel, di sebelah kiri jembatan garam merupakan reaksi oksidasi dengan elektroda Fe dan yang mengalami oksidasi Fe2+, sedangkan di sebelah kanan jembatan garam mengalami reaksi reduksi yang mengalami reduksi Cu2+ dan elektrodanya Cu. Kandungan asam sitrat pada jeruk nipis memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi listrik karena bersifat elektrolit. Apabila suatu elektrolit memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau pH kecil, maka semakin banyak ion yang dihasilkan sehingga arus listrik yang dihasilkan juga semakin banyak. Tegangan dan kuat arus listrik yang dihasilkan pada percobaan kali ini dapat mengadopsi prinsip kerja sel volta, yaitu jika dua elektroda berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Elektron terus berpindah dari anoda, proses oksidasi, ke katoda, proses reduksi. Dalam larutan elektrolit, muatan diangkut oleh kation ke katoda dan oleh anion ke anoda. Reaksi ini terus berulang sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED. Selain itu, karena buah banyak mengandung air, sehingga apabila ada dua logam berbeda yang dicelupkan, dalam buah-buahan tersebut akan timbul beda potensial antara logam dan kandungan air dalam buah, sehingga terjadi potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik juga. Maka pada percobaan kali ini, lampu LED menyala. Jadi kesimpulannya adalah sampah baterai kering berbahaya untuk lingkungan. Maka kami melakukan percobaan membuat baterai sederhana dengan menggunakan jeruk nipis. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan menggunakan jeruk nipis, diketahui bahwa uang logam atau Cu berperan sebagai katoda dan paku besi atau Fe sebagai anoda. Kami melakukan percobaan dengan dirangkai secara seri, yaitu dengan menancapkan uang logam pada sisi kiri dan paku besi pada sisi kanan jeruk nipis, dan menyambung katoda dengan anoda menggunakan kabel yang dililit pada penjepit buaya. Lalu didapati lampu LED yang dihubungkan tersebut menyala dikarenakan kandungan asam sitrat pada jeruk nipis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi listrik karena bersifat elektrolit. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk pembuatan baterai sel volta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.